Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Nurfadilah. Di sini saya akan membahas materi tentang makna Sumpah Pemuda Pendidikan Kewarganegaraan kelas 3 SD. Makna Sumpah Pemuda. 1. Arti Sumpah Pemuda. Dahulu, pada awal abad ke-20, Indonesia masih dijajah Belanda. Rakyat Indonesia sangat menderita. Kebanyakan mereka hidup serba kekurangan dan bodoh. Hal ini karena penjajahan Belanda tidak peduli terhadap rakyat Indonesia. Mereka hanya mengeruk kekayaan Indonesia. Oleh karenanya, mereka tidak pernah memperhatikan nasib rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sengaja dibuat bodoh. Hanya sedikit yang diperbolehkan untuk bersekolah. Ini dilakukan agar Belanda tetap bisa menguasai Indonesia. Bila rakyat Indonesia pandai, mereka akan melawan Belanda. Selanjutnya, para pemuda itu sepakat untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan itu disebut dengan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Jakarta. Sebelum tahun 1928, para pemuda pernah mengadakan kongres. Kongres tersebut dilaksanakan pada tahun 1924. Kongres ini dinamakan Kongres Pemuda I. Dengan demikian, Kongres Pemuda tahun 1928 disebut Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II diprakarsai oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Tepatnya diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda II inilah dicetuskan Sumpah Pemuda. 2. Tokoh Sumpah Pemuda. A. Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin, SH, lahir di Sawah Lunto 24 Agustus 1903. Dalam Kongres Pemuda II, beliau mewakili pemuda Sumatera. Beliau adalah seorang sastrawan. B. Sunario. Profesor Mr. Sunario lahir di Madiun 28 Agustus 1902. Beliau termasuk pemuda terpelajar. Beliau belajar di Belanda dengan biaya sendiri. Sepulangnya ke Indonesia, beliau memperjuangkan kemerdekaan. C. Mr. Amir Syarifuddin. Mr. Amir Syarifuddin lahir pada tanggal 27 April 1907 di Medan, Sumatera Utara. Beliau berasal dari keluarga Batak. Beliau salah satu tokoh pergerakan pemuda Indonesia. 3. Isi Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Makna satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa. 1. Satu tumpah darah. Tumpah darah adalah sebutan lain untuk tanah kelahiran. Ikrar satu tumpah darah menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi terpisah-pisah. 2. Satu bangsa. Bangsa adalah satu kelompok manusia yang hidup di sebuah wilayah. Mereka berada di bawah satu pemerintahan. 3. Satu bahasa. Bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia dipilih karena diterima oleh semua suku bangsa di Indonesia. Mengamalkan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini cara mengamalkan Sumpah Pemuda. 1. Di lingkungan keluarga. A. Belajar di rumah bersama adik dan kakak. B. Menghormati orang tua dan saudara yang lebih tua. C. Membantu orang tua mengurus rumah. D. Menyayangi saudara. E. Berbicara dengan sopan. F. Membantu menjaga kebersihan rumah. 2. Di masyarakat. A. Bergotong royong membersihkan jalan. B. Bergaul dengan masyarakat sekitar. C. Tidak mengganggu tetangga. D. Tidak bertengkar dengan tetangga. E. Membantu tetangga yang membutuhkan bantuan. F. Menghormati pelaksanaan ibadah di lingkungan masyarakat. 3. Di lingkungan sekolah. A. Menjalankan tugas piket dengan baik. B. Menghargai pendapat teman dalam diskusi. C. Tidak bertengkar. D. Belajar bersama. E. Bergaul dengan teman. F. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kesimpulan, Sumpah Pemuda adalah ikrar kesetiaan pemuda-pemudi Indonesia. Sumpah Pemuda diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, rakyat Indonesia dapat bersatu. Dengan bersatu, mereka dapat melawan penjajah Belanda.
Isi Sumpah Pemuda harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan menghormati orang lain, tidak pilih kasih dalam bergaul, menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.